Halo, selamat siang. Jumpa lagi di podcast yang ketiga. Nah, hari ini kita ditemani oleh rekan-rekan dari satu kerjaan ini. Eh, dari Bang Farhan, ada Pak Holik, juga ada Pak Saiful. Gimana kabar Bapak-Bapak nih? Baik, baik, Pak. Untuk Baik, hari Mas, ini? baik. Alhamdulillah Oke, baik, Mas Pras. Pak Saiful, Alhamdulillah baik, sibuk Mas apa Pras. nih di hari-hari kemarin nih? Ya, Asik. biasalah sibuk dengan proyek-proyek. Kemarin kebetulan kita ada proyek di apa ya? Di awareness. Yo, ya, Jadi sibuk banget ya. Alhamdulillah. Kalau Pak Holik, Ya standar aja Pak di Standar. lingkungan Pak. Standar. penting semangat, Kebersihan. oke. Iya. Pak Farhan, Kalau saya tetap sibuk biasa, Bos. ya normal. Masih normal aja. Baik, siang ini kita akan bahas kaitannya dengan kepemimpinan. Ya mungkin nanti dari rekan-rekan punya pemikiran. Pasti setiap individu itu pemikirannya berbeda-beda terkait dengan kepemimpinan. Mungkin dari rekan-rekan model-nya kepemimpinan seperti apa gitu. Silakan kita sharing bareng-bareng. Baik, mungkin dari Pak Saiful. Oke. Kalau dari aku tentang kepemimpinan gini, Pak. Namanya pemimpin itu dia harus berada di paling depan lah. Ya kan? Dia orang yang paling depan dan dia harus bisa diikutin. Ya, betul. Iya kan? Kalau konteksnya dengan perusahaan, mungkin seperti di sini ada namanya manajer. Tapi kalau pemimpin itu beda, itu leader. Beda dengan manajer kalau menurut saya. Iya. Leadership mungkin ya gitu ya. Dia pemimpin. Ya. Kalau dia manajer, gini ya. Kalau manajer itu dia mengelola sesuatu dalam waktu tertentu. Ya intinya mengatur kalau manajer. Mengatur apa yang Supervisor juga termasuk pemimpin. Kalau Foreman juga pemimpin. betul, Nah. betul. Kalau dia leader, dia itu harus punya visi, dia harus punya arah. Nah, Arahnya kemana? Oh, nanti nih mampu mengarahkan. mampu. Kalau manajer dia cuma mengatur nih untuk ke arah sana, dia seperti ini. Tapi leader itu menentukan arah. Nah, Kalau betul. kalau saya, Ya, pendapat Pak Saiful Iya. begitu. Kalau pendapat Pak Farhan nih gimana? Oke. Kalau menurut pendapat saya ya, Pak, pemimpin yang baik itu ya, Pak, pemimpin yang punya karakter baik, Pak. Artinya pemimpin yang punya karakter baik, dia akan menjadi pemimpin yang dihormati, Pak. Pemimpin yang berkarakter baik, dia akan menjadi pemimpin yang punya integritas, Pak. Jadi pemimpin yang berkarakter baik, dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan akan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri, Pak. Menurut saya begitu. Kalau dari Pak Holik gimana? Ya kalau dari saya pimpinan yang baik, pimpinan apa? Yang Ideal gitu ya. Itu dia menunjukkan visi, Pak. Visi dan misi. Visi dalam arti kata tadi Pak Saiful bilang dia harus di depan. Ya. Di depan kalau perlu dia Seorang pemimpin cuma harus hanya di ke depan doang Betul. tanpa arah. visi, ya kan? Ya. Nah, nggak ada gunanya Pak, Ya. kan begitu. Ya saya kira itu Pak. Jadi dia harus punya misi dalam rangka membuat sesuatu hal itu baik dan berkembang. Tapi gini loh Mas Pas, di Ya. konteks dalam perusahaan kalau menurut saya pemimpin yang ideal itu kita harus tanyain lagi ke karyawannya. Karyawan itu sebenarnya apa ya? Simple. Yang pertama, dia bisa dengan kepemimpinannya dan budaya perusahaan itu dia bisa sejahtera, satu.
Dan kedua, dengan kepemimpinannya dia dimanusiakan. Itu doang. Jadi ada orang kerja 20 tahun, hidupnya ya selayak-layaknya aja lah, biasa. Tapi dia merasa cocok di lingkungan itu karena pemimpinnya ya nge-treat dia nggak abuse juga, nge-treat dia bagus, nge-treat dia kayak dimanusiakan, dia nyaman. Intinya nyaman ya. Iya. Jadi pemimpin ideal ya kalau saya itu bisa apa? Yang tadi itu Di depan. bukan. Jadi pemimpin ideal Bisa mengayomi gitu kali ya. bisa meningkatkan kesejahteraan itu nomor satu. Makin sejahtera, makin dengan cara apa? Dia punya visi. Oh nanti kalau ini perusahaan ini nggak jalan nih, sayang dong, kasihan dong karyawan. Contoh dah WMS. Studi, dia studi. Pemimpin itu studi. Wah, di sini per kilo berapa? Di sini per kilo berapa? Di sini per kilo berapa? Waduh, kalau nanti ini mahal terus nih, ini nggak bisa jualan ini mas. Karyawan mau dikemanain nih? Dia kan harus pikir apa sih yang bikin si kos ini mahal nih? Pemimpin harus tahu kan? Oh ininya, spare partnya susah segala macam. Dia tentuin. Oke arahnya gini. Sekarang kalau kayak di wireless kemarin ya, ditentuin tuh dari horizontal, vertikal. Kenapa? Ini dia clear jelas. Pemimpin tinggal dia kasih ke manajernya, dia timeline segala macam, kasih. Akhirnya apa? Si wireless ini bisa jualan lagi, bisa laku lagi. Akhirnya orang-orang di bawahnya ada kerjaan lagi, kompensasi ya dapat. Akhirnya ya kan 1 jam misalnya lemburan ya dapat. Itu kan salah satu kesejahteraan. Kedua, pemimpin ya harus ada gimana ya? Jadi pemimpin tuh jangan apa ya? Jangan bisa nge-treat kita itu kayak temen bisa gitu lah. Ada seperti itu ya. Banyak. Sudah. Banyak nge-treat kita tuh kayak teman, tapi ada gap juga. Kita di struktural kita juga ya hormat sama dia. Terus pemimpin juga jadinya kita jadi percaya gitu loh dengan adanya kayak gitu. Oh iya langkahnya. Kalau kaitannya dengan pemimpin, mungkin bapak-bapak pernah nemuin, rekan-rekan pernah nemuin pemimpin, dan ini memang tidak disukai ya kaitannya dengan pemimpin yang menghambat kreativitas. Ya, Ada nggak? dah. Tipe seperti itu, ya pemimpin. Saya tuh nanti yang bicara. Saya udah diajak kamu seneng. Gini ya, seorang pemimpin, contoh lah seorang manajer ya. Ketika dia mengolah, dia kan kadang-kadang dia pakai topi sebagai pemimpin, Iya, betul. benar kan? Iya. Kadang-kadang dia sebagai topi manajer dia pakai. Dia harus jiwa besar mas. Dia harus jujur. Oh ini hasil si Anu. Akhirnya dari di bawahnya ada reward kan, dia bisa naik. Dia harus berjiwa besar. Jadi Jangan sampai hasil si Anu diakuin oleh aku. iya dong. Hasil si Anu sama. Nggak boleh seperti itu. Ya. Betul. Oke lanjut Pak Ipul. Terusin. Menarik ini. Itu paparan dulu Pak. Bahan barangkali. Pak Holik mungkin. Ini main lempar-lemparan gitu. Enggak ya gitu kalau pemimpin ya harus benar kata Mas Pras. Kreativitas tuh kayak dihambat. Akhirnya ya kan semuanya nggak jalan. Kesejahteraan juga nggak naik. betul. Jadi betul nggak? Betul. Iya bahkan pemimpin harus ya ngalah sedikit deh jadi pemimpin dalam artian gini. Misalnya kan ada karyawan yang sakit, ya kan? Jauh rumahnya, mana harus keluarin ongkos sendiri. Tapi itulah pemimpin. Gimana dia nge-treat orang, dihargain kayak gitu, terus ketika orang punya suatu kreativitas diangkat ke permukaan dan dia jujur loh, oh ini loh orangnya gitu. Akhirnya yang di bawah dia bisa kan kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan seiring naiknya dia posisi, kesejahteraannya juga naik mungkin ya. Betul. Pak Holik, ada pendapat apa ini? Ya saya kira saya mau sedikit aja nih Iya. Pak Ipul ya.
pembicaraan Pak Ipul tadi, seorang pemimpin itu jelas-jelas harus punya komitmen. Terus dia harus bisa jadi figur buat anak buahnya dengan apa namanya itu visi-visi tadi, ya kan? Yang nantinya akan mengarahkan kepada semuanya ke satu titik, yaitu keberhasilan dalam suatu proses. Betul. Mudah-mudahan. Bener ya, gitu ya. Nah, sebentar, Iya. sebentar dalam mengarahkan. Artinya ada pemimpin yang gagal untuk mengarahkan. Kenapa? Ketika dia mengarahkan, justru yang timbul itu kebingungan di bawah itu. Artinya ketidakmampuan dalam mengarahkan. Itu sebenarnya komitmen Pak dari awal. Ketika dia ditunjuk menjadi pemimpin, ditunjuk menjadi leader, berarti kan kapasitas dia orang sudah tahu gitu loh Pak. Ya, Ya hambatan itu di mana gitu loh. Kan kita Repotnya gini Pak, perlu pelajari itu kan. repotnya gini. Kalau suatu perusahaan misalnya ngambil pemimpin itu dari dalam, tes kepemimpinan ya nggak ada, cuma kelihatan baik, ya, kelihatan nurut, Ya. kelihatan apa, terus dia naik dah. Berarti kan kalau kelihatan itu kan ada satu hal yang dimunculkan gitu Pak, ya kan? Betul. Kalau kelihatan itu jelas pasti ada yang dimunculkan. Nah itu kita nggak bisa berpikir yang miring ya untuk seorang pimpinan kalau begitu. Ini sebenarnya Jadi kalau soal kebingungan itu biasanya itu terjadi itu di kelasnya supervisor sama manajer. Kalau menurut saya ya. Jadi begini, ketika manajer minta sesuatu, ini loh job saya, ya, tolong ibarat kata dari gambaran yang dikasih sama manajer, si supervisor kan harusnya dia tahu clear. Oh, saya ada project ini, tapi batasannya ini. Kenapa harus ada project ini? Dia clear tuh kasih tahu. Gini, 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 gini. detailnya. Detailnya harus kasih tahu. Batasan apa yang kamu tidak boleh? Oh, kamu tidak boleh beli sesuatu karena mahal, karena ini. Ada tuh batasan. Nah, nanti supervisor menjalankan ke yang lainnya gitu. Ke Kalau bawahnya lagi. emang kalau terjadi kebingungan tuh biasanya ini Mas, nggak jelas yang dimau itu apa, batasannya ada di mana. Kadang-kadang yang ngerjain juga ini apaan ya? Ya kan seperti itu. Iya, betul. betul. Kalau Pak itu Ya, kalau Kalau menurut Pangan? saya setuju sama Pak Saiful ya. Artinya pemimpin itu harus benar, apalagi di lingkup perusahaan ya. Artinya di sini eh, organisasi satu harus berjalan apa sih? Terikat ya. sesuai Jadi struktur. organisasi itu harus selalu berjalan sesuai strukturnya Pak. Jadi sesuai bidangnya masing-masing. Jadi di sini pemimpin harus benar-benar bisa menyikapinya ini Iya. Biar jelas. Ya. agar visi yang sudah disiapkan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Gitu. Nah, kaitannya tadi dengan apresiasi ya. Eh, mungkin ada pemimpin yang kurang memberikan umpan balik gitu. Jadi apresiasi dan apa namanya ya semacam menghargai lah gitu. Rewardnya. Iya. Kalau ini sebenarnya nggak selalu apresiasi itu uang loh Mas. Nah, iya betul. Misalnya Bisa motivasi yang dikasih kan. misalnya seperti ini, kita udah melaksanakan tugas, terus kita sedikit ke bawahan kita ya, Iya. terima kasih telah melaksanakan tugas. Itu reward kalau menurut saya. Dan mungkin seorang pemimpin udah tahu nih batasan ini harus poin. Oh, ini bisa merubah nilainya tinggi nih, boleh dong. Nah, Ada reward. Iya. Dia kan tergantung dia itu sih. Kadang-kadang ya misalnya dia bisa
memangkas biaya misalnya sampai 1 juta per siklus produksi gitu misalnya. Yo masa sih? Cuma terima kasih aja gitu. Bisa. Lembur ya. Ya bisa rewardnya di sana. Oh tidak bisa langsung, bisanya lewat ini. Gitu. Ya kalau saya maknai ya Pak, sebenarnya reward segala macam itu hanya apa imbas dari satu keberhasilan. Setuju nggak? Iya dong. Iya. Ada reward karena berhasil. Setelah sesuatu hal yang dituju itu berhasil, ada rewardnya gitu. Ada penghargaannya, walaupun bentuknya kita nggak tahu. Iya. Ya, cuman itu tadi, ketika kita melaksanakan satu proyek umpamanya, itu kan kita kolaborasi. Pimpinan, stafnya, ataupun krunya, semuanya berkolaborasi. Yang dibilang tadi sama Pak Saiful bahwa pimpinan harus di depan, ya dia yang punya ide, dia yang punya visi, dia yang punya pemikiran. Gitu loh. Dia pilot ya. Ya. Nah disitulah konteksnya struktural tadi, Iya. pimpinan, supervisor, segala macam. Intinya konsepnya yang baik, ya kan? Dengan bawaan yang baik, maksudnya dengan apa namanya pelaksanaan ataupun dengan apa step-stepnya gitu, step-stepnya baik. Saya kira keberhasilan itu udah pasti ada. Betul. Dan semua akan mendapatkan reward, saya kira itu. Jadi intinya kan kalau Rizky nggak ketukar. ya betul. Rizky nggak ketukar. Oke, mungkin dari audien ya, Pak Rian. Oh iya nih. Barangkali ada pertanyaan obrolan kami. Iya. Saya ingin bertanya kepada keempat bapak-bapak ini ya. Ya, Nah, silakan. Pak Orhan, Pak Hori, Pak Pras, dan Pak Saiful ya. Dari ke tema kepemimpinan, keahlian apa yang penting untuk dimiliki sebagai seorang pemimpin? Dari siapa dulu? Pak Ipul aja. Dari saya. Paham. Kalau tergantung sebenarnya dalam seorang pemimpin itu tergantung apa yang dipimpin. Dia lebih bisa nge-treat orangnya atau dia bisa lebih ngatur pekerjaannya. Kalau dia bisa lebih contoh ya. Contoh di divisi misalnya keamanan. Kemampuan dia yang paling penting adalah nge-treat orang. Karena namanya keamanan itu pasti satu. Masa sih keamanan orangnya loyo-loyo, lembek-lembek? Kalau saya, pertanyaan saya untuk semua pemimpin, bukan untuk perbagian. Kalau untuk perbagian, oke, misalnya dari elektro dia harus punya keahlian elektro, mekanik dia harus punya keahlian. Cuma secara global apa ya? Keahlian penting apa yang harus dimiliki ini setiap pemimpin? Saya belum paham. Dari saya mungkin Pak. Ya, boleh. Jadi kalau menurut saya nih Pak ya, kembali lagi ke awal yang saya tadi katakan Pak, satu pemimpin harus punya karakter yang baik Pak. Artinya untuk semua lingkup ya Pak. Satu, keduanya dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan Pak, untuk menjadi tauladan anak buahnya Pak. Tiga, dia harus mampu tahu batasannya apa ya? Dikat ya. Nah, dikat. Ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu. Jadi pemimpin yang paling utama adalah kalau menurut saya nih Pak ya, paling ideal ya Pak. Jadi harus benar-benar
mempunyai jiwa yang integritasnya tinggi, Pak. Satu untuk anak buahnya, plus untuk mengatur sinergi antar anak buahnya, Pak. Mungkin Pak Holik lah, gua bingung. Benar. Taruh di anjing. Benar. Sinergi antar anak buahnya, Pak. Dengan cara memberikan visi misi yang sudah disiapkan oleh pimpinannya, Pak. Artinya dengan penyampaian yang baik, Pak. Jadi kalau dikatakan sinergi ya antar anak buah, berarti arahnya itu ya pemimpin tuh harus adil gitu. Betul, Pak. Harus adil. Jangan Harus sampai kadang ada ya yang mengistimewakan Ada, satu betul, orang. Pak. Ada, betul, Pak. Ada seperti itu. Nah, ini yang nggak nantinya tuh nggak sinergi gitu. Mungkin Pak Holik. Ya. Kalau pertanyaan tadi keahlian ya Pak ya. Keahlian itu kan kalau kita gambarkan skill ya Pak, boleh kita samakan dengan skill. Ya, sama skill. Ya. Nah, skill keahlian itu yang dibutuhkan adalah pengetahuan atau ilmu yang dia kuasai. Jadi apapun yang dia mau perbuat dengan keilmuannya dia, kemungkinan besar dia akan bisa untuk melaksanakan ataupun Tugasnya. membuat satu program kerja segala macam. Itu tadi dasarnya adalah pengetahuan dan keilmuan saya rasa. Kalau skill, kalau dari katanya pemimpin ya di depan, seperti yang tadi saya bilang, di depan dia tahu visi, dia keahliannya hanya itu, harus tahu visi, ke arah mana ini anak-anak atau bawahannya ini mau dibawa, dia udah harus tahu, keahliannya itu harus melihat ke depan gitu loh. Kalau dari seorang pemimpin sendiri, jadi dia ngerti nih. Oh, setahun lagi, oh 2 tahun lagi, oh 3 tahun lagi bakal seperti ini. Dia keahliannya, skillnya ya harus bisa seperti itu. Kalau dari saya, itu di balik itu ya nanti kebijaksanaan dia, kejujuran dia, itu hal umum lah. Tapi kalau menurut saya pemimpin sendiri ya itu harus orang yang punya visi jauh. Karena dia membawa orang. Misalnya satu orang jalan, 1.000 orang, leader itu nggak, pemimpin itu nggak, kalau manajer mungkin dapat laporan dari berapa orang ya, 7 orang, dia udah pusing nih. Kalau pemimpin itu bisa nge-treat 1.000 orang loh, dia harus nentuin, misalnya kayak siapa, pemimpin dunia itu siapa, yang dari India? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ketika dia ngomong 1.000 orang di belakang jalan, karena dia udah percaya nih sama Mahatma Gandhi-nya seperti itu. Kalau pemimpin ya itu harus tahu visi, misi ke depan. Kalau saya keahliannya spesifik misalnya. Dari tadi yang Pak Iqbal bilang, pemimpin dari India, Magani. Kalau dia ngomong, 1.000 orang di belakang ikut. Karena berarti kalau buat pribadi saya, keahlian yang penting untuk yang dimiliki semua pemimpin itu satu komunikasi yang baik. Oh ya. Itu penting banget. Tadi Pak Iqbal bilang, siapa namanya? Anggaplah Rian Adi Setiawan. Lalu dia ngomong 1.000 orang di belakang ngikutin. Itu kan berarti komunikasi dia baik. Dia berkomunikasi baik, bagaimana caranya dia untuk bisa yang di belakang ikut satu tujuan. Bapak pintar, Bapak bisa keahlian apapun. Kalau Bapak nggak bisa berkomunikasi yang baik, mungkin Pak di belakang ikut. Salah satu contohnya, dengan cara misalnya komunikasi yang baik. Itu tolong ini itu. Coba kalau bahasa dia nggak bisa komunikasi baik, kampret, sini loh ikut. Nah itu memanusiakan, itu nggak melecehkan. Contoh gitu, komunikasi yang tidak baik gitu. Mana mau di belakang mau ini percaya gitu. Dan Saya pribadi gitu. nggak terbatas itu komunikasi itu, contoh seperti ini ya, tulisan deh. Itu kan komunikasi kita.
itu tulisan kita bisa baca. Tapi kita kan bertujuan untuk orang lain baca biar tahu apa. Berarti tulisan kita usahakan tulisan baik. Betul kan? Gambar, misalnya ya kan? Gambar, kita gambar sebaik mungkin biar orang apa? Mengerti. Itu juga komunikasi. Itu secara umum. Ya memang seperti itu. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, salah satu kalian yang penting itu komunikasi, cara berkomunikasi yang baik. Setuju ya, komunikasi ya sangat memang yang paling penting itu komunikasi. Karena kalau setiap ada masalah, kalau kita nggak ada komunikasi, gimana mau ada solusi? Betul. Sip. Selesai. Ngopi dulu ngopi. Oh iya. Ya, diminum dulu Bapak Rahan. Oke. Ngopi dulu, Bos. Ya asik dia. Nanti dikatakan. Yeay. Ya, Bos. Ya nanti kita sambung lagi, kayak ini menarik ngobrolin komunikasi. Iya, betul. Menarik. Betul. Jadi gini, mungkin yang kita alami sekarang ini komunikasi itu banyaknya melalui media ya. Nah, ketika kita menerima arahan gitu, kadang penerimaan kita nggak sesuai lah gitu. Iya. Terus? Ya contoh misalnya grup WA itu kan alat komunikasi. Betul. Sarana komunikasi. Sampaikan bla 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 bla. Tapi Ternyata nyampe ke bawah nggak nyampe ya, Pak? Iya, ya ada yang nyampe, ada yang tidak nyampe. Betul. Ada yang apa nggak mampu Nggak. menyerap lah Betul. apa yang diarahkan. Nggak pakai Android dia itu. Nah, Ya makanya kalau di grup, apalagi di grup, sebaiknya sih kalau pemimpin, kalau menurut saya, kalau ini untuk hal yang urgent, ngomong langsung. betul. Ngomong langsung dan ke orangnya. Soalnya apa? Kalau nggak langsung ke orangnya, biasanya Mas Pras, 100 jadi 150. 200 bisa jadi 50. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomong langsung, dia melihat kita, dianya tidak tersinggung, dianya ngerti. Seperti itu sih. Kadang seperti Jelas ini, gitu. ketika ya pimpinan kita komunikasi, terus apalagi kita membalas atau menjawabnya lama ini gitu. Dia jadi emosi gitu loh. Betul nggak Bang Rian? Nah, seperti ini gimana? Buka WA-nya lama ya. Komunikasi yang tidak baik apa bagaimana? Sebenarnya yang harus Saya setuju dengan Bang Epul tadi. Artinya langsung gitu. jelas dan Face to tertuju face. pada orangnya, nggak menimbulkan. Nah, Bang Rian ada lagi yang Ada lagi lain? Bang Rian? Pak, gimana coba? Pak Nono, Ada no? mungkin ada pertanyaan Pak Nono? Hmm? Nggak ada. Simpel. Sekarang boleh nggak saya yang nanya? Dia nanyanya ke Oh ya, barangkali saya nggak Ya, mampu Om jawab. Pras. Nah, ya bukan semuanya Ya. deh. Bang Rian juga boleh jawab. Kalau seorang pemimpin sukanya, misalnya gini ya, seorang pemimpin itu pinter banget nih pemimpin. Untuk dia mungkin mengerjakan ini hanya butuh 1 menit deh, ya. Tapi untuk orang lain mungkin 1 jam. Terus dia ingin menyamaratakan bahwa kamu harus 1 menit juga. Itu betul nggak? Baik nggak menurut bapak-bapak? Ya jelas nggak Ya, baik. jelas nggak baik. Karena Kenapa? kemampuannya beda. Terus Ya setiap kalau diajarin sama dia, diajarin kan nggak mungkin 1 menit. kalau diajarin caranya biar 1 menit sama dia, Ya setiap individu kan beda-beda, Pak. Cara penangkapan, cara daya pikirnya gitu, Pak. Ya, pemimpin seperti itu harusnya paham, Paham. harus paham, jangan dipaksakan. kapabilitasnya Harus si karyawan. sama. Ya, iya. Betul. Ini IQ-nya cuma sampai 46 nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini udah kodrat. Contoh. Ada pengalaman seperti, tapi ini bukan pemimpin. Jadi di kita ini tahu sendiri Pak Epul, ada namanya pelatihan. Betul. Ya,
pelatihan analisa data. Awal sih orang suruh bisa semua. Sini-sininya gimana? Kan dia membaca, oh ini nggak mampu. Akhirnya tidak dipaksakan gitu loh untuk bisa. Betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Betul. Betul kan? Ya. Kalau saya kira kembalinya gini aja. Yang tadi yang dijabarkan sama Pak Rian, semua itu bisa berasal dari komunikasi sebenarnya, Pak. Betul. Jadi komunikasi itu tidak menuntut suatu hasil yang Sama rata gitu ya, Pak. apa namanya yang sesuai dengan keinginan gitu loh. Tapi minimal apa yang pimpinan ingin menyelesaikan program umpamanya atau menyelesaikan sistem apa gitu kan. Minimal dia itu sudah punya gambaran bahwa kemampuan seseorang itu ada batasnya. Dalam arti kata komunikasi itu bisa ke atas, bisa ke bawah kan, Pak? Ya. Nah, ketika komunikasi itu yang dibilang Pak Rian, semuanya itu adalah satu keahlian ya Pak, dasarnya ya. Nah, makanya pimpinan yang tadi yang dikatakan Pak Pras ada gitu kan, ada gitu. Tapi hasilnya gimana, Pak? Hasilnya. Gini, yang saya bilang tadi, yang Bapak bilang tadi menilai contohnya. kemampuan kan gitu ya. Ada beberapa satu kelompok nih, mungkin 5 orang nih. Ya, awal sih si orang ini punya persepsi ini harus bisa semua gitu. Ternyata seiring berjalan, kok yang ini lambat. Akhirnya si ibarat pemimpin itu berarti saya harus ngolah yang ini harus begini. Dipilah gitu, jadinya dipilah, cukup sampai di sini. Setidaknya paham gitu, paham apa yang diajarkan gitu, walaupun secara praktek tidak bisa gitu. Tetapi dalam satu kelompok ini Pasti terbangun, ada yang motivasi, bisa, ada yang mampu, yang ini paham, oh ketika saya butuh mintanya sama si A, sudah sama yang bisa gitu. Artinya nggak semuanya disamaratakan ya. Betul, tidak semuanya harus bisa Bisa, sama gitu. Dalam artian si pemimpin juga harus bijaksana. Ya, artinya memahami gitu. Oh, ini nggak bisa. Nggak bisa, ya udah keluar misalnya. dia jadi tahu dulu dong. Oh, nggak bisa tuh karena Nah, betul. Saipul itu di lapangan dulu. Ya kan? Betul. Kalau ini bisa lah ketemu komputer setahun sekali. Seorang pemimpin itu nggak boleh ngecap, oh lu nggak bisa, bukan. Betul. Bukan. Jadi bukan semua orang bukan nggak bisa, bukan karena bidangnya. Ya. Bukan. Dia nggak bisa di sini, nggak bisa. Bukan. Dia nggak cocok di sini, dia cocoknya di sini. Saya boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kalau Anda jadi pemimpin, kalau Anda jadi pemimpin, Nanya mulu. Tapi dia tadi jawab mulu. Boleh sekarang nanya. Boleh. Iya. mau betul. dipilih yang mana terserah. Yang tadi kan komentar mulu. Nah sekarang jangan jawab mulu. Hebat nanya mulu. Ada gini, ada orang, kalau Anda bertiga ini jadi pemimpin deh. Ada di antara yang dipimpin itu, Anda lebih milih mana? Yang satu pintar, ya, tapi toksik, suka ngeracunin orang deh. Yang satu, ya kemampuannya seadanya, tapi dia bisa bekerja sama dengan baik, enjoy. Kalau bapak-bapak pilih yang mana? Yang kedua, Pak. Oh, bapak. Ya Kenapa? artinya dalam sistem kepemimpinan itu kan Pak, istilahnya kan menaungi beberapa karyawan ya Pak, artinya beberapa anak buah ya. Di sini harus benar-benar komunikasi satu tadi yang dari Pak Rian itu benar-benar harus terjaga ini Pak. Kalau salah satu ada yang pinter tapi toksik begitu, ya sistem ini nggak bakalan berjalan Pak. Ya. Begitu. Ya kaitannya dengan Ini lebih canggih ini. dan saya nyambung membangun Iya. sistem ya. Membangun sistem di antara dua.
Ya kalau saya sih pilihnya ya benar nomor 2 kata Farhan gitu. Karena Orang ini sebenarnya kemampuannya apa ya Standar ya. standar, tapi kan bisa diolah. Betul. Ke depannya bisa diolah. Nah, kalau yang toksik ini Racun ya, Pak? udah apa sih namanya udah menjiwai gitu. Ini sampai kapanpun terus gitu. Nggak bakal berubah orang seperti ini. Mungkin dari saya itu. Kalau saya yang pinter tapi toksik. ya kenapa? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alasannya Ya, apa? kenapa? Gitu. Kenapa? Karena dengan kepintarannya dia punya keilmuan. Walaupun imbasnya akan kembali ke jelek. Tapi dari sifat pimpinan yang menunjuk dia, walaupun sifatnya dia begitu ya, yang menurut Anda sekalian tadi dibicarakan, tetap akan ada perubahan. Perubahan karena apa? Karena pinter. Dalam arti kata, walaupun nih misalnya A, kalau yang tengah tadi yang nomor 2 kan, A bisa jadi A1. Kalau pimpinan bilang A, dia bisa jadi A1. Tapi kalau yang pinter tapi toksik, A iya A. Tidak ada plus minusnya. Gitu loh. Itu saya kira berjalannya itu saya kira. Gitu Pak. Yang toksik Pak Kolik bilang, ya itu kan bikin capek pimpinan Iya. gitu. Kalau menurut saya ya. Betul. Namanya kerja capek Pak Farhan. Betul, Ya, betul. beda Ya capek. nggak apa-apa. Ya. Betul, Pak. Nggak ditanya dulu tuh toksiknya karena apa gitu. Karakter biasanya itu. Toksiknya udah toksik minus gitu. Oke deh, oke. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan, khususnya juga untuk Bang Rian sudah Ya, ikut Pak Rian, tergabung terima kasih. sebagai Baik. auden. Bang Epul, Pak Wali, Bang Farhan, mungkin ke depan kita harus banyak podcast yang lain. Iya. Artinya gini, dengan adanya alat ini bisa bermanfaat untuk yang lain nanti gitu. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, dan untuk ke depan kita harus lebih Energi. energi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.